seseorang dulunya hidupnya sangat-sangat kesulitan. Dan akhirnya ketika dia bersabar dalam kesulitannya itu, Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa kaya. Dan setelah Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang punya uang yang berlimpah, malah dia melakukan hal ini. Sehingganya dia melakukan apa sih? Dan apa yang terjadi setelah itu? Kamu penasaran? Boleh kamu tonton video aku sampai selesai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu hati karena Allah. Hari ini aku akan mengangkat kisah seseorang yang awal mula dia itu sangat-sangat kesulitan dalam hal keuangan, sangat-sangat terpuruk, namun ketika dia bersabar dan dia meminta kepada Tuhannya, dan akhirnya dia diangkat derajat oleh Tuhannya dan menjadi orang yang memiliki uang dan harta, sehingga dalam sekejap mata hidupnya berubah. Namun hanya karena kesalahan satu ini yang dia lakukan, Allah mengambil semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Apakah yang dia lakukan? Orang ini dari awal mula itu sangat-sangat kesulitan keuangan, dan alhasil Allah mulai angkat derajatnya perlahan-lahan, dan akhirnya beliau ini memiliki uang yang sangat-sangat luar biasa, dan sehingganya membuat sebuah warung yang sangat-sangat besar. Dan ini benar-benar nyata di pengalaman aku pribadi, dan akhirnya orang ini mulai berubah perlahan-lahan karena uang yang dimilikinya. Dia mulai menjadi sombong, memperlakukan para pembeli dengan tidak layak, dan sering memaki dan merendahkan orang-orang yang datang meminta tolong ataupun berhutang di warungnya, dan alhasil beliau mulai terpuruk. Setelah keterpurukan ini melanda beliau, dan beliau mulai menjalankan uang riba, yaitu uang dari hasil pekerjaannya sebagai seorang yang punya usaha warung yang sangat-sangat besar. Dari hasil itu beliau memberikan uangnya untuk diribakan dan untuk dijalankan di jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Hal di awal mula dia hanya diuji karena kesombongannya, karena Allah ingin dia berubah, namun alhasil dia malah membuat Allah menjadi murka. Dan di akhir kisah dia mendapatkan suatu keburukan-keburukan karena perilaku ini. Ada saja yang terjadi dalam kehidupannya, termasuk kacau balau keluarganya, anaknya bahkan tidak mempedulikannya. Dan di akhir kisahnya beliau ini hidup di masa tua dengan keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, ketika kita mendapat ujian malah kita menjauh daripada Allah, jangan lakukan itu. Ketika kita mendapatkan ujian, sebenarnya Allah sedang menurunkan cintanya untuk kita. Allah ingin melihat kita berubah dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, malah menjadi orang yang makin membuat Allah itu murka kepadanya, hingga nikmat-nikmat itu diambil Allah secara paksa. Jadi ketika kamu diberikan nikmat oleh Allah, rezeki yang melimpah, maka bersyukurlah. Dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan, memuliakan, dan membuat kebaikan-kebaikan untuk orang lain agar nikmat kamu itu ditambah oleh Allah dengan cara-cara yang lebih berkah dan bahagia. Memiliki sifat sombong karena kita bisa belajar dari iblis, karena kesombongannya dia tidak diakui oleh Allah, dan dari surga Allah lemparkan dia ke dunia. Jadi ketika kita memiliki sifat sombong dalam hati, maka segeralah untuk memperbaiki diri. Dan ketika kita sudah diuji, jangan lagi kita masuk ke level seperti riba, karena pelaku-pelaku perkara riba itu dosa yang paling terkecil, yaitu setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi jangan lakukan itu, karena Allah akan semakin murka kepada kita. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-temanku sekalian di mana saja kamu berada, dan agar bisa memotivasi diri setiap hari kepada kita agar terus menjadi pribadi yang terbaik. Jangan punya sifat sombong dan jangan mau berperang dengan Allah. Sebaik-baiknya manusia yang sering bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada anak kandung, ada anak tiri. Hidupmu selalu murung, lawatin aja yuk, dijamin kembali berseri. Wassalamualaikum.